warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang Kepulauan Kei, yaitu daerah asal saya. Sebelum kita masuk ke kebudayaan Pulau Kei, saya mau memperlihatkan baju adat yang dipakai perempuan Kei, yaitu saya sendiri. Baju adat Kei biasanya dipakai pada berbagai acara adat dan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Kei, seperti upacara adat yang melibatkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Kei, saat pelantikan kepala suku sebagai simbol penghormatan dan kebanggaan daerah, pada pernikahan adat, di mana baju adat menunjukkan status sosial dan asal-usul mempelai serta memiliki makna simbolik yang mendalam. Dalam hari-hari besar atau perayaan tertentu yang menjadi momen kebersamaan masyarakat, acara pesta rakyat seperti pesta panen atau pesta adat lainnya, baju adat dipakai sebagai wujud pelestarian budaya dan kebanggaan identitas suku Kei. Oke, kita lanjut ke gambaran umum Pulau Kei. Kepulauan Kei adalah gugusan pulau di kawasan Tenggara Kepulauan Maluku yang kini termasuk dalam wilayah Provinsi Maluku. Penduduk setempat menyebut kepulauan ini dengan nama Nuhu Efaf yang berarti Kepulauan Efaf atau Tanat Efaf yang berarti Negeri Efaf. Namun, nama Kei atau Kai lebih dikenal oleh penduduk dari pulau-pulau tetangga dari zaman kolonial Hindia Belanda. Kepulauan Kei terletak di selatan semenanjung Bomberai Pulau Papua, di sebelah barat Kepulauan Aru, dan di sebelah timur laut Kepulauan Tanimbar. Kepulauan Kei memiliki total wilayah daratan sebesar 1.438 km dengan jumlah penduduk sebanyak 217.344 jiwa pada 2022. Secara administratif meliputi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua. Kepulauan Kei terdiri atas sejumlah pulau seperti Pulau Kei Besar, Pulau Kei Kecil, Pulau Tanimbar Kei, Pulau Kei Dula, Pulau Dola Laut, Pulau Pur, Pulau Tam, Pulau Tayandu, dan pulau kecil di sekitarnya. Dengan Pulau Kei Besar merupakan pulau terbesar dengan luas daratan 550 km. Pulau Kei Besar memiliki topografi berupa pegunungan yang menjulang dari selatan sampai ke utara. Pulau dengan Gunung Dap merupakan titik tertinggi dengan ketinggian 736 meter di atas permukaan laut, merupakan titik tertinggi di Pulau Kei Besar dan di Kepulauan Kei. Secara keseluruhan, topografi Pulau Kei Kecil dan Pulau Dula berupa daratan rendah dengan perbukitan rendah. Di beberapa tempat setiap bulan Oktober terjadi fenomena alam, di mana air laut surut hingga ratusan meter dari garis pantai. Fenomena alam ini dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk mencari ikan dan nikmati biota laut tanpa perlu menyelam lebih dalam. Fenomena alam ini juga dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menarik wisatawan dengan mengadakan Festival Meti Kei pada bulan Oktober setiap tahunnya. Kita lanjut ke agama dan sistem kepercayaan Pulau Kei. Masyarakat Pulau Kei di Provinsi Maluku Tenggara mayoritas menganut agama Islam dan Kekristenan, khususnya Katolik, dengan proporsi yang seimbang di berbagai wilayah. Suku Kei yang mendiami Kepulauan Kei memiliki populasi sekitar 180.000 jiwa, di mana Islam mendominasi di pusat-pusat seperti Tual, sementara Kekristenan Protestan kuat di Taar, juga di Tual, Pulau Dula, dan Katolik menjadi pusat di Langgor. Selain itu, terdapat minoritas yang masih memeluk kepercayaan tradisional Hindu
serta elemen animisme yang berintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman ini mencerminkan sejarah interaksi dengan pedagang dan misionaris dari luar seperti Portugis dan Belanda, yang membawa pengaruh agama besar sejak abad ke-16. Meskipun konflik etnis religius di Maluku pada 1999 sampai 2002 sempat menegangkan hubungan antar kelompok. Berikut kita masuk ke bahasa dan dialek. Bahasa K atau dikenal juga sebagai VVEVAV atau VVEVAV adalah bahasa Austronesia yang dituturkan oleh suku K di Kepulauan K, Provinsi Maluku, Indonesia. Bahasa ini berfungsi sebagai basantara atau lingua franca bagi masyarakat di kepulauan tersebut. Bahasa K dituturkan di sekitar 207 desa di Pulau K kecil, Pulau K besar, dan pulau-pulau sekitarnya, seperti Desa Rahareng, Yamtel, Debut, Tamngurhir, dan Tanimbar K. Dialek dalam bahasa K memiliki beberapa dialek utama yang secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok besar. Dialek K kecil, dialek ini dominan di bagian barat Kepulauan K. Dialek K besar, dialek ini dominan di bagian timur Kepulauan K, dan terkadang dibagi lagi menjadi K besar utara. Selain itu, terdapat juga dialek Tanimbar K yang dituturkan oleh sub-suku K di Pulau Tanimbar K. Pembagian dialek ini didasarkan pada perbedaan jumlah konsonan dan karakteristik fonologi lainnya. Masyarakat di Pulau Kur dan Khmer, meskipun berada di Kepulauan K, memiliki bahasa tersendiri, yaitu bahasa Kur, sementara penduduk Banda Eli di K besar menuturkan bahasa Banda. Oke, kita lanjut ke lagu tradisional. Berikut saya akan menampilkan lagu K yang berjudul Ning Nuhut Tanat Susbeb. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya tampilkan dari lagu K. Lagu ini berfokus pada keindahan alam dan ikatan keluarga. Liriknya seperti Ning Nuhut Tanah Susbeb, Ai Mi Ain K Islands. Lagu ini menyiratkan rasa bangga terhadap tanah air dan gotong royong, sering digunakan untuk mengenang asal-usul suku K. Oke, yang terakhir kita masuk ke makanan khas K. K memiliki makanan khas daerah yang diolah dari tumbuhan singkong beracun Manihot esculenta. Tumbuhan ini lebih dikenal oleh masyarakat K dengan sebutan embal. Cara pengolahannya yang pertama, singkong dikupas kemudian dicuci. Setelah dicuci, singkong tersebut diparut dan diperas dengan cara tradisional hingga menyisakan pahitnya saja, yang nantinya akan diolah menjadi embal. Embal biasanya disajikan bersamaan dengan sir-sir atau olahan dari daun singkong, ikan bakar, dan sambal. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih.